Halo teman-teman, saya adalah Master Naga yang berbeda, yang bisa mengubah cara permainan kalian, yang terselubung di mata dunia. Daripada Anda memikirkan persoalan ijazah, terus-menerus yang tak kunjung selesai, dan persoalan negara Konoha, itu tidak akan bisa membangun diri kalian. Lebih baik Anda belajar, alangkah lebih baik, sehingga dalam video ini, saya akan gali kembali cara memecahkan opening Giwoko Piano, bermain sebagai warna putih. Namun, sebelum kita membahas bagian inti, jangan lupa dukungan kalian, dengan cara like dan subscribe. Berdasarkan komentar kalian, agar saya lanjutkan lagi keterangan video sebelumnya, dan saya sangat menghargai setiap komentar di channel ini. Kita langsung aja pada langkah 9, variabel Giwoko Piano, di mana yang saya katakan sebelumnya, langkah menghadapi jebakan hitam, hanya ada satu jawaban yaitu bidak B4. Jika Anda balik gajah yang terlebih dahulu ke G5, ini blunder besar, mungkin posisi Anda ama, jika semisalnya hitam hindari ancaman menteri ke E8. Lalu Anda tangkap pion di D4, keunggulan mutlak sudah sangat jelas, semisalnya gajah menghindari ancaman, pion H3, memaksa kuda H6, setelah terjadi pertukaran kuda. Maka jelas posisi hitam benar-benar terpojok, kemenangan sudah di depan mata, hanya menunggu sebentar lagi matahari terbit. Namun kita harus pisahkan, bagaimana jika hitam menemukan langkah brilian di sini, yaitu pion tangkap C3. Putus semua harapan kita kawan, berarti lawan bukan pemain kaleng-kaleng, melainkan besi padu. Seolah-olah mengabaikan ancaman pada menteri, walaupun hal ini jarang diketahui oleh semua orang, namun kita harus antisipasi, sediakan payung sebelum hujan tiba. Jika ditolak, sudah serba salah sahabat, karena hitam langsung memiliki dua ancaman sekaligus, di tempat yang berbeda, di kotak F2, dan B2. Jika Anda belum melihat video sebelumnya, link video sudah saya tempelkan di kolom deskripsi, atau bisa Anda lanjutkan nanti di layar akhir video ini. Sebagai jalan alternatif kita harus menerima pengorbanan hitam, gajah kali menteri, tempo pada benteng. Maka setelah itu gajah kali pion skat, setelah raja bergerak, kembali pion tangkap, lagi-lagi ancaman pada benteng, tempo menyelam sambil minum air. Memaksa kuda harus melangkah memberi perlindungan pada benteng, gajah kali benteng, setelah Anda tangkap kembali. Lagi-lagi bidak tangkap benteng tempo promosi diganti menteri, setelah terjadi serangkaian langkah. Walaupun kita katakan Anda memiliki menteri, namun di sisi lain hitam memiliki dua benteng. Dan dia juga unggul pion, hampir bisa dikatakan setengah tronton, sehingga bisa dibilang mustahil bagi putih bisa menang. Karena ketika terjadi dorongan, hitam mulai memajukan pionnya ke depan, dan warna putih harus sudah siap-siap untuk menderita, mohon disimak. Jika kurang paham silahkan dipertanyakan, jangan sungkan, saya orang baik kok, sekarang mari kita kembali pada langkah keempat. Kenapa saya katakan pion ke C3, langkah kurang akurat, seolah-olah Anda korbankan pion di E4. Mungkin aman-aman saja, jika hitam menolak tawaran Anda, atau memilih rokade di sayap raja. Terjadi langkah transposisi setelah kelanjutan bidak D4, sehingga peluang telah dilewatkan oleh hitam. Di sini kita bukan menerapkan jebakan, tapi lebih cenderung terbuka untuk membuka kunci setiap kesalahan, agar kalian bisa antisipasi atau mendeteksi setiap kesalahan lawan. Sementara, jika hitam memiliki untuk tangkap pion di E4, permasalahannya sekarang Anda tidak bisa membawa benteng ke E1, karena posisi bidak F3 harus dikontrol. Resikonya, setelah D4, pertukaran bidak di pusat, lalu dilanjutkan bidak D5, tempo menekan gajah, setelah terjadi serangkaian langkah, hitam unggul satu pion tanpa ada balasan yang sesuai. So, sekarang dalam variabel untuk bermain Giwoko Piano, pada langkah ketiga setelah jawaban dari hitam gajah C5, pion C3, itu yang sebetulnya cara untuk bermain Giwoko Piano. Atau bisa juga memilih rokade, setelah kuda F6, sebaiknya ulurkan niatmu, jawaban bidak C3. Lebih tepat bidak D3, atau ke D4, lebih layak untuk dipertimbangkan. Bagaimana kalau sudah terlanjur Anda mainkan bidak C3, lalu hitam rokade di sayap raja? Jangan Anda mainkan benteng ke E1, untuk support pion di E4, Anda abaikan saja. Mainkan bidak D4, kontrol pusat, sekarang kita lihat apa jawaban hitam. Jika dia menerima pertukaran pion, setelah gajah hindari ancaman, bidak maju menekan kuda, setelah E7, ingin ke kotak G6, akan dibalas bidak E5, lagi-lagi menyerang posisi kuda, situasi hitam benar-benar terpojok.
Sekarang hanya ada 4 jawaban terpaksa dari hitam. Untuk hindari ancaman, apapun jawabannya dia akan dihukum, sesuai kesalahan yang dia lakukan. Pertama-pertama, kita periksa kuda G4, bidak H3, setelah memaksa kuda ke H6, lalu bidak D6, lagi-lagi kuda dia itu sudah seperti bola pimpong. Setelah kuda pindah ke C6, gajah menyerang menteri. Setelah E8, benteng E1, support bidak E5. Hitam akan berusaha melawan balik seperti kuda F5. Kita lanjutkan langkah sederhana perkembangan kuda. Kuda D4, tujuan ingin membawa kuda ke E6, kita terima tawaran pertukaran kuda. Barulah kuda D4, seolah-olah hitam berpikir kalau tujuan kita ke E7, sehingga dia berpikir tidak ada masalah kalau begitu kawan masih aman setelah raja ke H8. Namun, dia salah lawan. Setelah kuda E6, setelah sampai pada titik ini, sudah bisa Anda kasih tahu lawan, kalau dia lagi berhadapan sama Sisilia, naga yang berbeda. Yaitu kuda F6, garpu raja dan menteri, memaksa dia harus menerima kuda, lalu kita ambil dengan gajah. Sementara gajah terang dia sulit untuk berkembang dan posisi menteri, yang sudah berada dalam situasi terkarantina. Sementara ada ancaman skatmat mendadak, wajib harus direspon keras. Sehingga lawan tidak sempat bernafas. Pada kotak G4, hitam akan melawan balik seperti kuda F4, tujuan ingin ke G6. Namun, sudah sempat terlambat, kapal sudah sempat mendarat, di Pulau Jawa Tengah bagian timur. Tetap saja menteri skat, kuda blok, setelah menteri H5, maka langkah selanjutnya, lawan Anda sudah mulai paham. Kalau dia lagi berhadapan sama naga, opening Giwoko piano yang berbeda. Mungkin saudara sudah paham langkah selanjutnya, tanpa saya lanjutkan lagi keterangan skatmat. Sehingga dalam penjelasan saya ini, yang perlu untuk disimak, atau bagian-bagian pentingnya. Bahwa satu kesalahan di awal permainan, itu akan berdampak serius, jika lawan bisa mendeteksi hal itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Saya mengundurkan diri, sampai jumpa di video selanjutnya, salam hormat kami dari Perguruan Tinggi Chess Legends Arena.